Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahwa Aulia. Saya Nusmatun Fadilah Muiratun-Nisa dengan NIM 2206510008. Saya Nur Syahida dengan NIM 2206510004. Saya akan mempresentasikan tentang Early Childhood Special Education atau yang bisa disebut dengan ECSE. ECSE adalah pendekatan pendidikan khusus yang difokuskan pada anak-anak prasekolah yang mengalami gangguan pendengaran, serta memberikan dukungan yang sangat penting kepada keluarga mereka. Dan tujuan ECSE adalah untuk menyediakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan adaptif yang memungkinkan anak-anak dengan gangguan pendengaran untuk mencapai potensi mereka secara optimal dalam perkembangan belajar dan keterampilan sosial. Program ECSE ini sendiri menawarkan pendekatan dan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan individual setiap anak, sambil juga memberikan bimbingan sumber daya dan dukungan kepada keluarga yang menjadi mitra yang efektif dalam pendidikan anak-anak mereka. Di sini ada perspektif historis anak usia dini pendidikan khusus. Dalam menjelaskan perspektif historis pendidikan khusus dengan gangguan pendengaran anak usia dini, poin-poin yang disebutkan memainkan peran penting. Mari kita jabarkan setiap poin tersebut. Yang pertama adalah pendidikan khusus dan analisis perilaku. Analisis perilaku telah menjadi pendekatan utama dalam pendidikan khusus dengan menekankan pada yang pertama adalah pendidikan khusus dalam analisis perilaku. Analisis perilaku telah menjadi pendekatan utama dalam pendidikan khusus dengan penekanan dan pemahaman modifikasi perilaku untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal bagi individu dengan gangguan pendengaran. Yang kedua ada pendidikan anak usia dini. Pendidikan khusus untuk anak-anak gangguan pendengaran memiliki sejarah tersendiri yang melibatkan perkembangan berbagai metode dan strategi untuk mendukung belajar dan perkembangan anak-anak pada usia dini. Yang ketiga, inisiatif program kompetensi. Program-program kompetensi dirancang untuk memberikan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur dalam memenuhi kebutuhan anak-anak dengan gangguan pendengaran. Inisiatif ini mencakup pengembangan kurikulum, pelatihan pendidik, penggunaan teknologi, dan menyediakan sumber daya relevan untuk mendukung belajar dan perkembangan anak-anak usia dini. Pengaruh saat ini terhadap pendidikan khusus anak usia dini. Pengaruh saat ini terhadap pendidikan khusus anak usia dini dengan gangguan pendengaran sangat penting untuk dipahami dalam konteks menciptakan disiplin ilmu yang memenuhi kebutuhan anak tersebut dan keluarga mereka. Untuk menciptakan suatu disiplin ilmu yang berbeda dan memenuhi kebutuhan anak kecil yang memiliki atau berisiko mengalami gangguan perkembangan sejak lahir hingga usia 8 tahun, ECSE dipengaruhi oleh yang pertama adalah hukum dan peraturan federal negara bagian. Undang-undang federal seperti Individual with Disability Education Act atau bisa disebut dengan IDEA memberikan kerangka kerja yang penting bagi penyelenggara pendidikan khusus termasuk Early Childhood Special Education untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran. Regulasi negara bagian memperkuat menyelesaikan implementasi undang-undang federal serta memberikan panduan spesifik untuk sistem pendidikan setempat. Yang kedua adalah inisiatif federal negara bagian dan lokal. Pemerintah federal, negara bagian dan lokal sering sekali mendorong inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan khusus termasuk ECSE melalui alokasi dana, program pelatihan dan pengembangan sumber daya. Yang ketiga adalah organisasi nasional dan praktik-praktik direkomendasikan. Organisasi nasional seperti National Association for Education of Young Children atau bisa disebut dengan NEYC dan Division for Early Childhood berperan untuk membentuk praktik-praktik terbaik dan menyediakan panduan untuk pendidik ECSE. Praktik-praktik yang direkomendasi oleh organisasi-organisasi ini didasarkan pada penelitian dan pengalaman yang menciptakan lingkungan belajar. Undang-undang dan peraturan serta inisiatif federal dan negara bagian. Pengaruh hukum dan regulasi federal serta inisiatif dari negara bagian sangat penting dalam membentuk kerangka kerja untuk menyelenggarakan khusus. Berikut adalah dua aspek utama yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Pendidikan Penyandang Disabilitas. Undang-undang penyandang disabilitas itu ada 3. Yang pertama yaitu salah satu undang-undang yang paling berpengaruh dalam pendidikan khusus atau individualis, with Disability Education ICT atau IDEA. IDEA menyediakan kerangka kerja
yang jelas untuk menyediakan layanan pendidikan khusus. Yang ketiga yaitu undang-undang ini menetapkan hak-hak anak dengan disabilitas dan tanggung jawab sistem pendidikan. Yang kedua yaitu prakarsa negara bagian untuk persekolahan university. Ada 3. Yang pertama yaitu DIC adalah bagian dari Council for Exceptional Children atau CIC dan fokus pada pendidikan anak usia dini. Yang kedua yaitu organisasi ini memberikan rekomendasi praktik-praktik terbaik yang didasarkan pada penelitian. Yang ketiga yaitu DIC mempromosikan kolaborasi antara pendidik, spesialis, dan orang tua. Selanjutnya yaitu inklusi. Inklusi adalah konteks pendidikan khusus anak dengan gangguan atau gangguan anak usia dini. Berikut adalah poin-poin utama terkait dengan inklusi. Poin yang pertama yaitu pengajaran yang disesuaikan. Pengajaran harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap anak termasuk dengan gangguan pendengaran. Yang kedua yaitu instruksi tertanam. Instruksi tertanam mengintegrasikan kegiatan pembelajaran ke dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu strategi dan dukungan instruksi berbasis bukti. Penggunaan strategi dan dukungan instruksional yang didasarkan dengan bukti-bukti penelitian. Yang keempat yaitu tanggapan terhadap intervensi merupakan komponen atau kunci dalam memberikan informasi. Yang kelima yaitu dukungan. Dukungan memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada anak-anak dengan gangguan pendengaran. Yang keenam yaitu filosofi program. Filosofi program harus mengedepankan nilai-nilai inklusi, keberagaman, dan penerimaan. Yang ketujuh yaitu dukungan administratif yang kuat dari pihak sekolah dan lembaga pendidikan sangat penting. Yang kedelapan yaitu kolaborasi antara guru, spesialis, terapis, dan orang tua. Diperlukan menciptakan lingkungan pendidikan. Yang kesembilan yaitu kolaborasi dengan keluarga, melibatkan keluarga dalam proses pendidikan, mendengarkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ciri-ciri program inklusi yang berkualitas tinggi yaitu ada akses, desain universal, dan uartikulasi. Strategi instruksional berbasis bukti untuk mendorong pembelajaran pengembangan yaitu yang pertama ada perancah. Menggunakan panduan atau struktur yang jelas untuk membantu anak-anak memahami pemahaman pemateri pembelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Yang kedua yaitu ada petunjuk dan pemudaran yang cepat. Memberikan petunjuk yang langsung dan cepat untuk memandu pembelajaran serta memudarkan petunjuk tersebut seiring dengan meningkatnya pemahaman anak. Yang ketiga yaitu ada strategi meminta yang naturalistik. Mendorong penggunaan pertanyaan atau pemikiran yang relevan dengan konteks alami untuk merangsang pemikiran kritis dan pembelajaran yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu ada mediasi teman sebaya atau dukungan. Mendukung anak-anak dalam pembelajaran melalui interaksi positif dan dukungan dari teman sebaya atau staf pendidik. Yang kelima yaitu ada memanfaatkan teknologi dan peralatan khusus. Menggunakan teknologi dan peralatan khusus yang dirancang untuk mendukung pembelajaran anak-anak dengan gangguan pendengaran. Yang keenam yaitu ada analisis tugas. Melakukan analisis mendalam terhadap tugas-tugas pembelajaran untuk memahami kebutuhan individual dan merancang strategi yang sesuai untuk mendukung perkembangan mereka. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dari bab ini, Early Childhood Special Education memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan anak-anak prasekolah dengan gangguan pendengaran. Beberapa poin yang telah dibahas dalam presentasi adalah yang pertama ada pentingnya pendidikan khusus atau ACSI memberikan kesempatan bagi anak-anak dengan gangguan pendengaran untuk meraih potensi maksimal mereka dalam lingkungan pendidikan yang inklusif. Yang kedua yaitu ada pengaruh saat ini. Hukum regulasi inisiatif pemerintah dan peran organisasi nasional seperti NAICI dan DAC mempengaruhi bentuk dan pendengaran pendidikan khusus AUD saat ini. Yang ketiga yaitu ada inklusi dan partisipasi. Program inklusi yang berkualitas tinggi harus memastikan akses, desain universal, dan partisipasi aktif semua individu, termasuk anak-anak dengan gangguan pendengaran. Yang keempat yaitu ada strategi instruksional berbasis bukti. Penggunaan strategi instruksional berbasis bukti seperti perancah, petunjuk yang cepat, dan dukungan teman sebaya, terus ada dapat mendorong pembelajaran yang efektif bagi anak-anak dengan gangguan pendengaran, yaitu yang kelima yang terakhir yaitu ada dukungan keluarga. Melibatkan dukungan dalam proses pendidikan adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi anak-anak dengan gangguan pendengaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.